Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin pada bab al-iqtisad fi ta'ah, atau bab yang membahas tentang sikap pertengahan di dalam ibadah, sikap pertengahan di dalam beragama. Dan ini merupakan prinsip seorang muslim di dalam menjalankan agamanya. Dan maksud dari pertengahan di sini adalah mengembalikan setiap perkara agama kepada dalil. Sikap pertengahan yang dimaksud adalah mengembalikan setiap perkara agama kepada dalil. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra? Nisa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang 3 orang laki-laki kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka telah dikabarkan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha. Akhirnya mereka pun merasa sedikit di dalam beribadah. Mereka merasa kurang ketika mendengar ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, sehingga mereka pun berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita ini? Ya. Di mana letak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kita belum terjamin. Ya. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abadan.
Kalau begitu saya berazam, bertekad untuk sholat malam setiap hari tanpa tidur. Habis sholat isya langsung sambung sholat malam sampai subuh tanpa tidur. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, wa ana asumud dahra. Kalau begitu saya akan puasa setiap hari. Dalam bilangan setahun semua harinya saya akan puasa. Tidak tidak ada bolongnya sedikit pun, semua puasa. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, wa ana a'tazilun nisa. Kalau begitu saya akan menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadan. Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka. Faqala, beliau bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Benarkah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah, Nabi mengatakan, saya demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ya, saya ini manusia yang paling takut kepada Allah, dan saya adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin memberikan pencerahan kepada mereka. Lakinni asumu wa uftir. Saya kadang puasa, kadang enggak. Maksudnya ini maksud puasa sunnah. Ya, saya terkadang puasa, terkadang tidak. Wa usalli wa arqud. Saya kadang sholat atau saya sholat didahului dengan tidur. Saya kalau sholat malam tidur dulu, kata Nabi SAW. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi beberapa wanita. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, menyelisihi sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Maksud bukan dari golonganku adalah keluar dari ajaranku. Bukan kafir, tapi keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, ikhwan, bahwasannya menetapkan sesuatu di dalam agama itu dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara zahir ungkapan tiga orang tadi seluruhnya semangat atau tidak? Semangat. Saya akan puasa setahun penuh. Kita ketahui bahwasanya puasa adalah sebuah amalan yang besar pahalanya. Dalam sebuah hadis Allah mengatakan, wa ana ajzibih, saya yang mengganjar pahala orang yang berpuasa itu dengan tanganku sendiri, kata Allah. Kata para ulama menunjukkan pahala puasa ini besar. Ya, bahkan puasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hobi berpuasa, maka nanti dia masuk surga dari Babur Rayyan, pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan puasa yang lain. Tapi apakah hal tersebut berarti kita berhak menentukan syariat itu sendiri dengan mengatakan saya mau puasa tiap hari? Ternyata Rasulullah mengatakan enggak. Semangat di dalam agama ini enggak cukup. Semangat di dalam agama bukan sebuah ukuran kebenaran. Ini perlu kita jadikan sebagai fondasi. Ya. Kemudian yang satu juga mengatakan saya mau sholat malam tanpa tidur. Saya mau sholat malam tanpa tidur. Secara zahir, secara kasat mata nampaknya seperti semangat. Ya, seperti semangat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ana usolli wa arqud. Saya sholat dan saya tidur. Saya tidur dulu baru sholat malam. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wa ana atazawwajun nisa. Saya menikahi beberapa wanita, bukan hanya satu, tapi beberapa wanita.
Nah, pertanyaannya, apakah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai sebuah sikap yang meremehkan agama? Jawabannya tidak. Ya, jadi agama ini ukurannya bukan dari semangat. Agama ini ukurannya dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Setiap semangat seseorang wajib diukur dengan dalil. Semangat yang tidak diukur dengan dalil, maka dia dianggap hulu atau sikap berlebih-lebihan. Istilahnya adalah hulu. Ya. Dan sikap yang bermalas-malasan tidak dikembalikan kepada dalil, ini juga salah. Meremeh-remehkan agama. Ya, yang benar adalah sikap pertengahan. Setiap perkara agama, setiap syariat wajib kita kembalikan kepada dalil. Nah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, penulis mengatakan, "Man 'azima 'ala 'amalin shalih wahtaja ila idharihi wa amina ar-riya' lam yakun dzalika mamnu'an." Ya. Barang siapa yang berniat untuk mengamalkan amal yang saleh, sedangkan amal saleh tersebut adalah amalan yang tidak bisa disembunyikan, tidak bisa disembunyikan. Contohnya sholat berjamaah. Bagaimana seorang akan menyembunyikan sholat berjamaah? Haji atau umrah. Bagaimana seseorang akan menyembunyikan haji atau umrah? Seperti 3 orang tadi berniat ibadah dengan menampakkan, kalau begitu saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Ini diizinkan secara syariat selama tidak ada niat riya di dalam hatinya. Ini diizinkan di dalam syariat selama tidak ada niat riya. Niat riya adalah niat untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan dia mempertontonkan ibadahnya. Ya. Ini boleh secara syariat Islam. Jadi tidak bisa kita menilai seseorang itu riya atau menunjukkan ibadahnya. Tidak bisa. Ada seseorang barangkali sholat berjamaah soft depan sendiri dengan pakaian yang bagus, kemudian kita katakan si fulan riya, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Karena riya ini perkara hati. Sedangkan yang mengetahui hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu bagaimana ketika kita membahas pelajaran riya, Ustaz? Ketika kita membahas pelajaran riya, gunanya bukan untuk menghukumi orang lain, gunanya adalah menghukumi diri kita sendiri. Ya, jangan sampai riya tersebut ada dalam hati kita. Ya. Ada ibadah-ibadah di dalam Islam yang tidak mungkin disembunyikan. Ya, sholat berjamaah, apalagi contohnya haji atau umrah, kemudian puasa Ramadan, ya, semuanya semarak berpuasa. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa in tubdus sadaqati fani'immahi. Jika kalian menunjukkan sedekah kalian, menampakkan sedekah kalian, ini bagus kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Namun apabila kalian sembunyikan dan kalian berikan sendiri kepada fakir miskin, ini lebih baik. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran sedekah ketika dibutuhkan untuk ditampakkan, barangkali untuk memotivasi yang lain. Dia adalah seorang tokoh, dengan sedekahnya mengundang orang lain juga sedekah, ini lebih baik ditampakkan. Ini lebih baik ditampakkan. Walaupun pada asalnya ibadah lebih baik disembunyikan. Namun ada ibadah-ibadah yang tidak bisa disembunyikan, maka ini tidak termasuk riya dengan syarat di dalam hatinya tidak berniat untuk mendapatkan pujian manusia. Faedah berikutnya, ikhwan, di dalam hadis ini mengandung pelajaran iqtisadu fi sunnah
ya, mencukupkan diri dengan yang sunnah khairun min ijtihad fil bid'ah. Ya, eh, mencukupkan diri dengan yang sunnah jauh lebih baik daripada berijtihad tapi itu adalah bid'ah. Apa yang dimaksud ijtihad di sini? Ya, barangkali di dalam praktek di lapangan kita tahu nih amalan ini sunnah, kita tahu dalilnya. Kita tahu dalilnya, sudah cukupkan itu saja. Jangan penasaran dengan amalan orang lain yang kita belum tahu dalilnya. Karena sesungguhnya setiap amalan kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita jawab, ya Allah saya mengamalkan ini karena melihat si fulan. Saya mengamalkan amalan ini karena ikut-ikutan teman-teman saya. Tidak bisa. Kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya mengamalkan amalan ini karena saya mengetahui ini dari nabimu. Saya belajar dulu ini adalah sunnah nabimu ya Allah. Ini aman kita. Ini yang dimaksud iktisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fi bid'ah. Mencukupkan diri dengan yang sunnah jauh lebih baik daripada kita penasaran mengamalkan amalan-amalan yang kita belum tahu ilmunya. Jangan-jangan kita nanti terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, yaitu perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jauh lebih baik. Ya. Contoh barangkali ada antum tahu i'tidal sami Allahu liman hamidah barangkali. Atau sebaliknya ada yang tahu sami Allahu liman hamidah. Sedekap gitu. Masing-masing tahu dalilnya. Ini kok di sini ada kadang begini, kadang begitu. Saya tak iseng, besok saya Allah liman hamidah. Jangan mengamalkan sesuatu melainkan antum sudah pastikan tahu ilmu. Kalau memang kepingin mengamalkan begini, tanya dulu ilmunya. Kenapa kok sedekap ya? Yang sedekap mau mengamalkan begini, tanya dulu. Mengapa kok dilepaskan begini? Dan seterusnya. Ini bermanfaat untuk agama kita. Pelajaran berikutnya, hirsu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-izdiyad min al-ibadah wa ta'ah. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya generasi percontohan kita, yaitu generasi para sahabat, merupakan generasi yang semangat, ya, yang semangat di dalam menjalankan ibadah. Mereka adalah orang-orang yang orientasinya akhirat. Ya, walaupun sampai terjatuh ke dalam kesalahan tadi, ketahuilah berangkatnya adalah dari semangat beribadah. Mungkin juga orang yang semangat beribadah dia akan terjatuh ke dalam kesalahan mungkin. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang kembali kepada kebenaran. Ketika dia mendapatkan kebenaran, dia akui kesalahannya kemudian kembali kepada kebenaran. Ya. Intinya pelajaran yang ketiga ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya generasi sahabat adalah generasi yang gemar beribadah, generasi yang semangat di dalam menjalankan ketaatan, karena orientasi mereka adalah akhirat. Kemudian berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan, istihbabun nikah wa targhib fihi. Dalam hadis ini ada anjuran untuk menikah. Ya, ada anjuran untuk menikah. Ketika ditanya mana yang lebih baik, menikah atau meninggalkan pernikahan, sesuai hadis ini, walaupun nikah hukumnya asalnya adalah mubah, ya, bisa berubah jadi sunnah ketika kita benar-benar membutuhkan pernikahan. Bahkan bisa berubah menjadi wajib hukumnya ketika kita jika tidak menikah akan terjerumus dalam zina, berzina. Hukum asalnya adalah mubah. Nikah bisa jadi haram ketika tujuan pernikahan
berniat untuk menyakiti orang lain, untuk menyakiti wanita itu. Ya. Jadi hukum asalnya mubah, namun bisa berubah menjadi sunnah, wajib atau bahkan haram. Dan yang dibahas di dalam hadis ini anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah. Walaupun di sana ada beberapa ulama yang tidak sempat menikah karena sibuk di dalam menebarkan ilmu. Seperti siapa? Penulis kitab ini. Ya, seperti penulis kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masih banyak ulama yang lainnya. Namun secara keseluruhan mayoritas mereka menikah. Ya, mereka menikah, dan tujuan pernikahan adalah ditujukan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan demikian maka nilai pernikahan kita menjadi berpahala. Kemudian faedah berikutnya, hurmatus siyamid dahr. Hadis ini menunjukkan kepada kita haramnya berpuasa setahun penuh. Haramnya berpuasa setahun penuh. Ya. Pernah ada seorang sahabat dalam sebuah riwayat, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa setiap hari, untuk berpuasa setiap hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Maksimal engkau berpuasa adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, ini adalah yang paling banyak sudah. Tidak boleh kita berpuasa setiap hari. Kalau berpuasa setiap hari di situ otomatis akan melewati berpuasa di hari raya, dan ini haram hukumnya. Ya. Atau berpuasa di saat-saat yang kita dalam kondisi mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, contohnya seperti safar. Tidak menutup kemungkinan seseorang itu barangkali akan safar. Ketika dia berpuasa, dia menyakiti dirinya sendiri, memberatkan dirinya sendiri. Dan dengan berpuasa setiap hari ini menunjukkan bahwasanya agama Islam agama yang berat akhirnya. Menunjukkan agama Islam adalah agama yang berat. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna dina yusrun, agama ini mudah. Ya, agama ini mudah. Faedah berikutnya, hurmatu qiyamil laili kulli. Ya. Faedah berikutnya di sini disebutkan adalah dilarangnya seseorang sholat malam pada seluruh malam tanpa tidur. Kenapa? Karena di situ mengandung unsur memberatkan. Di situ mengandung unsur memberatkan. Dan otomatis ketika dia tidak tidur semalaman, di situ dia ada rasa kantuk. Dan ketika ada rasa kantuk, dikhawatirkan nanti dia membaca ayat-ayat Allah dengan ngelantur, sehingga sholatnya tidak maksimal. Nah. Kemudian faedah berikutnya, al-iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-tawassut wal i'tidal haqiqatu at-taqarrub ila Allah taala. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pertengahan, artinya tidak ekstrim kanan yaitu melebih-lebihkan, atau ekstrim kiri yaitu mengurang-ngurangi, tidak demikian. Kita di tengah, kapan ada dalil kita jalankan, kapan tidak ada dalil kita diam, ya. Ini adalah hakikat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan melebih-lebihkan, Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Justru dengan melebih-lebihkan syariat, Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku mencintai Allah, ikuti saya. Jika kalian mencintai Allah, ikuti saya, ikuti Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Ikut Muhammad. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulullah ambil. Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang beliau larang maka tinggalkan. Ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencukupkan syariat ini hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan yang lainnya, siapapun dia. Yang ikhwan, siapapun dia, karena pada zaman ini adalah zaman yang ketika seseorang diingatkan, wahai saudaraku, yang engkau lakukan ini tidak sesuai syariat, tidak ada dalilnya, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Apa jawabnya? Kata ulama fulan, sambil buka kitab dia. Ya, tidak sedikit di medsos ditampakkan kitabnya. Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Abu Hanifah mengatakan demikian. Ulama fulan mengatakan demikian. Walaupun tanpa dalil. Kita katakan jika kita memilih jalan seperti ini dalam beragama, ya, ketika dalil sudah berada di hadapan kita, kemudian kita kembalikan kalam ulama. Ulama itu manusia atau bukan? Manusia. Sedangkan dalil wahyu atau ucapan makhluk? Wahyu. Bagaimana? Wahyu yang murni, tidak ada kesalahan, dibenturkan dengan ucapan manusia yang mungkin berbuat salah. Mungkin atau tidak? Para ulama berbuat salah. Ya, walaupun secara umum kita katakan mereka alim, mereka berilmu, mereka faham agama, mereka faham dalil, tapi tetap mungkin atau tidak berbuat salah? Ya mungkin. Jangankan para ulama, para sahabat sekalipun. Umar ibn Khattab pernah berbuat salah, ya. Dan para sahabat yang lainnya juga pernah berbuat salah, ditegur oleh sahabat yang lain. Nah, jadi tidak bisa sedikit pun kita kembalikan perkara agama ini mentok kepada ucapan manusia. Walaupun dia ulama, walaupun dia ustadz, ya, walaupun dia kiai, patokannya adalah ucapan-ucapan tersebut wajib mendatangkan dalil. Setiap ucapan ulama, setiap ucapannya ustadz, wajib kita cross check dalilnya. Bahkan seluruh ulama mengatakan, contohnya Abu Hanifah mengatakan, lan yahillu li ahadin, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun, akhadha maqalati, mengambil ucapanku. Abu Hanifah mengatakan tidak halal mengambil ucapannya beliau sampai dia mengetahui dari mana saya mengambil dalilnya. Imam Syafi'i mengatakan, jika ucapan saya berbenturan dengan hadis sahih, maka buang ucapanku. Ya, kembalilah kepada hadis yang sahih. Maka mazhab Syafi'i sejati itu kembali kepada dalil, bukan mentok kepada ucapannya Imam Syafi'i. Kalau ada orang mengaku mazhab Syafi'i, kemudian didatangkan dalil nggak terima, mengatakan saya mazhab Syafi'i, mungkin ini mazhab yang lainnya. Padahal ini dalil. Dalil ini mazhab Rasulullah. Ya, dia tolak, berarti dia bukan mazhab Syafi'i sejati. Mazhab Syafi'i yang sejati adalah kembali kepada dalil. Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahhal hadits fahuwa mazhabi. Apabila hadis sudah sahih, jelas, otentik, itu mazhabku, kata Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik. Imam Malik mengatakan kullu qaulin maqbulun wa mardudun alaih illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali ucapannya penghuni kubur ini.
sambil menunjuk ke arah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada satu imam mazhab pun yang mengatakan wajib mengikuti ucapan saya. Nah, pada zaman ini, ya, sering sekali orang membenturkan dalil dengan ucapan ulama. Ya. Dan ini adalah metode yang salah di dalam Islam. Karena konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Salah satu konsekuensinya adalah tidak kita beribadah melainkan mengikuti siapa? Nama yang kita sebut di dalam syahadat kita, itu Muhammad. Kalau kita kembalikan finalnya, ujungnya kepada Imam Syafi'i, berarti sama saja kita mengatakan wa asyhadu anna Syafi'i Rasulullah. Bahaya atau tidak? Bahaya, bisa kafir. Atau kita kembalikan kepada ustadz kita, ucapannya wa asyhadu anna ustadzi Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya ustadz saya adalah utusan Allah. Berbahaya. Baik. Tidak ada yang bisa kita letakkan fanatik di dalam Islam melainkan Allah dan Rasulnya. Titik. Tidak ada. Dan tidak boleh, tidak diizinkan di dalam Islam kita berfanatik buta. Menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang objektif. Membangun nalar penganutnya. Ya. Tidak diajarkan kita untuk taklid buta. Mengekor. Tidak. Kita dituntut untuk kritis di dalam beragama. Oh, ini ibadah. Berarti ada dalil dong. Gitu. Tidak bisa kita mengatakan ibadah. Ya, yang mengatakan si fulan sami'na wa ata'na. Kalau kita menetapkan ini ibadah, wajib kita mencari dalil. Nah, faedah berikutnya di dalam hadis ini, adamul iltizam bihadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ibadah yuaddi ila al-ghulu wat tanattu' wat dukhul fi kulli mahdhurin wa madmum. Tidak diperkenankan, ya, mengambil dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk bersikap ghulu, untuk bersikap berlebih-lebihan. Seperti tadi para sahabat bertanya kepada istri Rasul, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah? Disebutkan begini. Harusnya sikap seorang mukmin bagaimana? Ikut saja di situ. Ikut. Kalau disebutkan Rasulullah puasanya mengizinkan maksimal puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, ya sudah ikut. Dan tidak dibenarkan, tidak pantas ketika pertanyaan kita tersebut tujuannya untuk menambahkan. Ya, Rasulullah bagaimana baca Qur'annya? Rasulullah mengatakan nggak boleh lebih dari 3 hari, atau nggak boleh kurang dari 3 hari di dalam menghatamkan Al-Quran. Oh, kalau gitu saya sehari hatam. Ini tidak boleh, kecuali di bulan-bulan yang khusus atau di tempat-tempat yang khusus seperti bulan Ramadan, tempat yang khusus seperti tanah haram, ya, di Makkah atau di Madinah, ini disebutkan boleh, ya, dan di situ ada praktek dari para sahabat juga. Kemudian faedah berikutnya adalah sebuah kaidah agama yang apabila kita pahami dan kita pegang baik-baik, maka insya Allah kita berada di dalam atau berada di atas Islam yang lurus. Kaidah tersebut adalah al-aslu fil ibadah at-tauqifiyah. Al-aslu fil ibadat at-tauqif atau tauqifiyah. Asal ibadah itu diam atau tauqif atau berhenti. Boleh juga disebutkan asal ibadah itu haram. Apa hukum ibadah asalnya? Haram. Tidak boleh kita beribadah. Sampai kapan? Sampai ketemu dalil. Jelas ya? Jadi dalam hukum
kehidupan kita ada dua. Hukum beragama, ada hukum dunia. Kaidahnya saling bertolak belakang. Asal hukum ibadah haram. Nggak boleh kita beribadah sampai ada dalil, nah baru kita jalan ibadah. Sebaliknya hukum dunia, asal hukum dunia boleh jalan. Sampai ada dalil baru berhenti. Diam. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Asal hukum ibadah jalan. Ya. Sampai ada dalil baru berhenti. Jangan. Asal hukum dunia berhenti. Sampai ada dalil baru jalan. Ini terbalik. Contohnya, prakteknya bagaimana? Kita menentukan sholat subuh 2 rakaat, ada dalil atau tidak? Ada. Rasulullah sholat subuhnya 2 rakaat. Nah, maka kita sholat subuh 2 rakaat. Ya. Ketika ditanya, mana dalilnya? Nah, ada praktek dari Rasulullah dan para sahabatnya sholat subuh 2 rakaat. Asal hukum dunia, ya sudah, nggak perlu kita tanya dalil, jalan aja. Sampai ada dalil yang sampai kita isinya melarang perbuatan tersebut, baru kita diam. Nggak bisa kita makan nasi, kemudian tanya, apa dalilnya makan nasi? Ya nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya, kita makan apa? Cilot. Apa dalilnya? Makan cilot. Ada nggak di Sahih Bukhari? Sahih Muslim? Ya nggak ada. Nggak ada. Karena kenapa? Karena asal hukum dunia itu mubah, boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Contohnya ketika kita mau minum khamr, Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr, judi, dan ramalan ini adalah amalan syaitan, maka jauhilah, kata Allah. Ya sudah, kita berhenti. Ya, kalau hukum beragama, awalnya berhenti. Yuk kita adakan perayaan Maulid Nabi. Loh, sebentar. Asal hukum ibadah, ini ibadah bukan, tanya ibadah. Oh, berarti asalnya berhenti. Kalau kita diajak atau kita hendak melaksanakan, cek dulu ada dalil nggak? Tanya dulu ada dalil nggak? Nggak ada, ya sudah berhenti. Ada, bismillah, jalan. Ya. Jangan nanti sudah melaksanakan maulid, tanya apa? Mana dalil larangannya? Loh, salah. Kalau di agama tanya mana dalil perintahnya. Kalau hukum dunia baru mana dalil larangannya. Ya, jangan dibalik. Ya. Kalau kita makan tempe barangkali, hukum dunia, mana dalil perintah makan tempe? Nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Sama ketika kita beragama, tanya mana larangannya sholat subuh? Ya nggak ketemu, nggak ada, karena itu perintah. Ya, ini untuk mendeteksi bagaimana amalan tersebut sesuai sunnah atau tidak. Ya, saya ulang, jadi kaidahnya asal hukum beragama, ketika apa sih maksudnya beragama itu? Amalan yang kita yakini ketika kita mengerjakannya, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita yakini ketika kita mengamalkannya ada nilai pahalanya, lah itu ibadah. Itu wajib ada dalilnya. Wajib ada dalilnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya, hadzal hadis aslun fi ibtalil bid'ah walau kana qasdu ahliha hasanan. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tidak adanya bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Apa sih bid'ah hasanah? Perbuatan yang baru di dalam Islam yang tidak ada contohnya dari Nabi,
tapi dianggap baik oleh pelakunya. Saya ulang, bid'ah hasanah adalah perbuatan yang baru di dalam Islam, tidak ada contohnya dari Nabi, tapi dianggap baik oleh pelakunya. Tidak sedikit kaum muslimin mengatakan, ya memang saya tahu maulid ini nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi kan baik. Di dalamnya ada sholawat, di dalamnya kita membaca zikir, di dalamnya kita kasih makan orang lain, di dalamnya banyak. Ya. Di dalamnya ada perbuatan baik. Kita katakan kebaikan itu patokannya adalah dalil, bukan anggapan Anda. Karena tiga orang sahabat tadi mengatakan saya mau puasa tiap hari. Dia kira dia baik atau enggak puasa tiap hari? Ya baik. Sholat malam tanpa tidur, baik secara zahir. Enggak menikahi wanita, wah semangat ini orang. Apakah kemudian Nabi mengatakan Masya Allah, barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan Anda? Enggak. Rasul mengatakan saya orang yang paling bertakwa daripada kalian, dan saya tidak puasa tiap hari. Kalau saya sholat malam tidur dulu, dan saya menikahi beberapa wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Berarti dari sini menjelaskan tidak ada bid'ah apa? Hasanah, nggak ada, sama sekali nggak ada. Sama orang yang menetapkan adanya bid'ah hasanah, barangkali kita buat analogi. Ya sudah, kalau Anda melaksanakan maulid, bagaimana? Saya tanya kepada Anda, orang yang sholat subuhnya 3 rakaat. 3 rakaat. Oh, ya nggak boleh. Karena sholat subuh itu 2 rakaat. Loh sebentar. Rakaat ketiga, emang kamu kira saya mencela Allah? Enggak, saya baca Fatihah. Baik atau enggak Fatihah? Baik. Kemudian saya tambah dengan surat. Saat rukuk saya juga tidak mengucapkan ucapan kotor. Saya mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang Maha Agung. Saat i'tidal juga saya mengatakan Rabbana lakal hamd. Saat sujud saya juga mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Ada yang jelek. Kenapa dilarang? Kenapa Anda bedakan antara maulid dengan sholat subuh 3 rakaat? Sholat subuh 3 rakaat dilarang. Kenapa maulid dibolehkan? Jika alasannya tidak ada contohnya dari Nabi, maulid juga tidak ada contohnya. Ya. Jika alasannya maulid itu penuh dengan kebaikan, rakaat ketiga di sholat subuh juga penuh kebaikan. Apa bedanya? Apa bedanya? Ini menunjukkan bahwasannya bid'ah itu semuanya apa? Dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Segala sesuatu yang baru dalam agama itu adalah sesat. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada bid'ah hasanah. Ini ulama Iz bin Abdussalam yang menetapkan. Ulama sekali lagi adalah statusnya sebagai manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu berpeluang berbuat salah. Apakah kemudian ucapan ulama, fatwa ulama kita jadikan sebagai final tujuan akhir? Konsekuensinya berbahaya, sama saja nanti kita mengubah lafaz syahadat kita. Wa asyhadu anna ulama Rasulullah. Nah, bahaya. Tetap kita kembali kepada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, tafadhal adzan dulu baru kita tanya jawab. Nah, tafadhal jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Nah. Gimana kalau kita melakukan ibadah, suatu ibadah yang diandalkan apakah itu diperbolehkan? Baik. Hadis mauquf adalah hadis yang sampai kepada para sahabat. Hadis yang sampai kepada para sahabat. Apakah boleh kita menetapkan ibadah pada hadis yang
mauquf? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Selama hadis mauquf tersebut riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Kenapa? Ada istilah hadis mauquf bi hukmil marfu. Hadis yang mauquf tapi hukumnya marfu. Hadis yang sampai kepada sahabat tapi hukumnya seolah-olah sampai kepada Rasulullah. Ketika kapan hadis mauquf dihukumi marfu? Ketika redaksinya berkaitan dengan hal gaib. Sahabat cerita tentang bab surga neraka. Sahabat cerita tentang yaumul hisab. Sahabat cerita tentang pahala amalan-amalan. Termasuk sahabat cerita tentang syariat-syariat. Ini dihukumi marfu. Karena dari mana sahabat tahu? Apakah mungkin sahabat itu berdusta? Tidak mungkin. Di dalam ilmu hadis ada istilah setiap sahabat itu dihukumi dengan adil. Maksudnya adil adalah tidak berdusta. Ya, tidak ada cacat di dalamnya. Ya. Pasti kalau sahabat contohnya Ibnu Abbas bercerita tentang kondisi surga neraka, ya pasti dapatnya dari Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud bercerita tentang pahala-pahala amalan, dapatnya dari mana? Ngarang sendiri nggak mungkin. Dapatnya dari Rasulullah. Ya. Illa kecuali ada salah satu riwayat sahabat yang menyendiri. Artinya menyendiri sahabat yang lain menyelisih tentang amalan ini. Dia menyendiri di dalam amalan tersebut. Contohnya Abdullah bin Umar kalau wudu, beliau menetapkan mata ini, mata dan mulut, ya ini termasuk bagian dari wajah ketika wudu. Kan antum kalau wudu termasuk bagian wajah, kumur dan istinsyak, betul? Masukkan air ke hidung. Kata Abdullah bin Umar, loh mata ini dikemanakan? Ini di sini wajah juga ini. Ini. Maka Abdullah bin Umar kalau wudu dibuka. Nah. Ya, tapi dia bersendirian di dalam hal ini. Berarti dari sini tidak wajib untuk kita ikuti. Jelas ya? Tapi kalau riwayat tersebut semuanya sepakat, tidak ada perselisihan, maka itu dalil. Hukumnya seperti hukum marfu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Dari kita kecil kan kita beribadah sudah didoktrin dari awal, tidak pernah dikasih sandaran dalilnya ini bisa ini sampai kita dewasa sekarang. Apakah kita wajib menelusuri dalil-dalil yang ada dari ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan selama ini? Ya. Jawabannya apa? Wajib. Jawabannya wajib. Susah enggak? Enggak susah. Yang membuat susah adalah at-taswif. Sikap menunda-nunda kita. Nanti aja. Itu yang bikin berat. Sebenarnya nggak berat. Antum bayangkan ketika antum barangkali target hari ini saya tak belajar dalil-dalilnya wudu. Berapa jam sih? Baca dalil-dalil wudu. Wallahi dalil dari kumur-kumur sampai basuh kaki kurang lebih 2 sampai 3 hadis. Sudah cukup. Berapa lama baca 2 sampai 3 hadis? Nah, itu karena memang kita mungkin terlalu sibuk. Ya. Nah, wajib hukumnya wajib. Allah mengatakan, la wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa hukum memakai sutroh ini yang ada di penglihatan kita? Apa hukum salat memakai sutroh? Ya,
Ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik. Sekarang apa hukumnya ketika badan kita dijadikan sutra oleh orang? Boleh pindah nggak? Nah, sudahkah kita mendalami dalilnya? Ya, Anda lihat ada ikhwan ya, tetap dia di tempatnya. Walaupun dipanggil istrinya di luar, dipanggil anaknya. Anak sedang berakhlak ini, ada sutra. Gak ya sih, tidak wajib. Ya. Tapi kalau kita mau bertahan, memang nggak ada kebutuhan ya boleh aja silakan. Ya. Walaupun hukum sutra sendiri itu sunnah. Wallahu ta'ala alam, lebih rajih hukum sutra adalah sunnah. Namanya sunnah tetap dianjurkan untuk menggunakannya. Ya. Tetapi ketika kita nggak ada sutra lagi, gimana ini? Ya, barangkali di mihrab imam ini nggak ada tempatnya karena aturan pakai sutra itu ada bendanya dan dekat, mendekatkan begitu. Kalau sholat di sini, sholat pertama mihrab imam kosong ini, gimana akhirnya? Ya, ketika seperti ini akhirnya baris jadi sepur-sepuran. Nggak apa-apa di sini. Intinya sutra apa? Sebabnya. Kita harus tahu ilatnya, sebabnya apa? Disyariatkannya sutra supaya nggak ada yang lewat di hadapan kita. Supaya nggak ada yang lewat di hadapan kita. Kalau kita salat di sini ada yang lewat nggak? Gitu ya. Nah, nanti kalau ini dikosongi ini sepur-sepur. Nah, satu lagi. Kenapa kita berpindah untuk salat sunnah? Kenapa kita berpindah? Bisa salat fardu, zikir, mau salat sunnah, pindah. Dan saya lihat seakan-akan wajib. Harus pindah. Lu silahkan kalau tahu dalilnya. Nah, bumi sebagai saksi. Dari mana itu? Ya, apakah kemudian kalau kita di tempat itu tidak menginjak bumi? Bumi bersaksi. Ya Allah, ini habis zikir langsung salat sunnah, kan saksi juga. Menyembunyikan. Maksudnya? Oh, pindah ke rumah. Enggak, maksudnya dari sini. Di sini pindah. Tetap di tempat itu. Man Yujib, ada yang bisa jawab? Enggak, ini kalau salah enggak disuruh push up. Kadang butuh ya gini ya, supaya ada pencerahan. Nah, ini terjadi pada hadis Sahih Muslim. Sahih Muslim ketika ada sahabat setelah sholat Jumat, kemudian di tempat itu dia langsung bangkit. Jadi habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian imam ya salam, dia sebagai makmum langsung bangkit sholat. Di situ ada Muawiyah. Muawiyah mengatakan jangan diulang perbuatanmu tadi, karena saya mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya untuk membedakan sholat fardu dan sholat sunnah, ini alasannya, bukan bumi sebagai saksi. Untuk membedakan sholat fardu dan sholat sunnah, maka kita disyariatkan antara dua, berbicara dulu atau pindah tempat. Bukan wajib ini, sunnah. Berbicara dulu atau pindah tempat. Kalau pertanyaannya, kalau zikir termasuk bicara nggak? Bicara yang dimaksudkan adalah mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat. Tujuannya untuk membedakan ini sholat fardu dan sholat sunnah. Ya, kalau kita sudah zikir, ya kalau mau pindah tafadhol. Tapi kalau pindah nggak usah ngapain. Ya, seakan-akan itu wajib akhirnya. Seakan-akan itu harus dilakukan. Ya. Kemudian nanti lihat nggak ada tempat, ya sudah nunggu lama. Akhirnya kelihatan ada yang kosong.
Ya di situ tidak ada masalah. Nah, wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.